anco, udang mau makan lah. Setelah itu kita program kita dengan menggunakan manajemen lihat anco. Jadi setelah kita program blend feeding kemarin, kali ini untuk manajemen pakan biar pakan tidak jebol karena 50% biaya produksi untuk budidaya udang fanami itu adalah dari pakan. Nah, biar kita tidak jebol di pakan, setelah kita melakukan program blend feeding kemarin dari usia 1 sampai usia 30 hari, setelah usia 30 hari atau setelah udang itu mau makan di anco, di program di anco kok mau makan, maka kita lepas program blend feeding mengikuti program anco. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang program pakan melalui manajemen anco. Karena di dalam budidaya udang fanami, anco itu adalah parameter atau ukuran kita untuk menentukan pakan itu habis dimakan oleh udang apa tidak. Jadi jangan sekali-sekali kita di dalam budidaya udang fanami itu tidak menggunakan anco. Karena parameter kita untuk mengetahui bahwa pakan yang kita berikan itu habis dimakan oleh udang, ya melalui anco tadi itu. Kita coba, umpama kita punya petaan, ukurannya itu adalah 3000 meter persegi. Ini ukuran tambak kita, 3000 tambak persegi. Lah, terserah masangnya di titik mana. Biasanya anco itu kita dikasih ada 4, sini, 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 sama sini. Nah, ini biasanya dalam ukuran 3000 itu anconya ada 4 titik. Anco itu ada 4 titik. Jadi ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Nah, teman-teman ada yang agak menjauh ke sini, terserah untuk titiknya. Kalau ukuran 3000 kita pakai 4. Kalau ukuran 1000 itu biasanya cuma 2, bisa parameternya bisa jalan. Setelah kita melalui program blend feeding yang sudah saya sampaikan kemarin, kalau yang belum melihat bisa dilihat konten yang kemarin tentang program manajemen pakan blend feeding. Setelah biasanya kalau di lapangan itu udang umur 20 sampai umur 25 itu sudah mau makan di anco, sudah lepas anco. Nah, kalau secara teori, kita kombinasi antara teori dengan praktek yang ada di lapangan. Kalau secara teori, kalau kita sudah punya 4 titik seperti ini, kalau secara teori untuk udang 1 sampai 2,5 gram, udang 1 gram sampai 2,5 gram itu di anco itu kita menggunakan 0,5%. 0,5% dari pakan yang kita berikan. Bahasanya itu kalau untuk lebih memudahkannya itu, umpama kita biasanya 1 hari kan kita kasih pakan 4 kali. Umpama 1 kali pakan itu 10 kilo, maka di anco, parameternya di anco kita kasih 0,5. Bahasanya 0,5 itu biar lebih mudahkan kita untuk nimbangnya itu 10 kilo dikali 5 ya. 10 kilo dikali 5 itu dari mana 0,5% ini. Jadi umpama pagi hari kita ngasih pakan 10 kilo. Nah, di anco 10 kali 5 berarti berapa? 50 gram. Nah, masing-masing anco ini kita kasih pakan 50 gram. Masing-masing anco, 4 anco ini kita kasih 50 gram. Kalau sampai 2 jam sampai 2 jam pakan itu habis di 4 titik ini, pakan habis maksimal 2 jam ya. Kita lihat di anco itu maksimal 2 jam pakan itu habis, maka pakan itu bisa ditambah per harinya itu. Kita ngomong per hari ya, bukan per pakan, per hari. Pakan kumulatif per hari. Pakan
kumulatif per hari itu per 100.000-nya itu kita nambah maksimal 1 kilo. Ini untuk tahap belajar kita ya. Kalau teman-teman teknik sih berani ada yang 1,5 kilo, ada yang 2 kilo. Tapi untuk kita yang masih mau belajar, per hari, pakan kumulatif per hari, kalau memang 4 ancur ini habis, maksimal 2 jam itu habis, kita berani menambah pakan maksimal 1 kilo per 100.000-nya. Umpama kita tebarannya 200.000, berarti ya per harinya kita bisa nambah pakan maksimal 2 kilo. Gitu ya. Jadi kalau tadi biasanya ini umur 30 hari sampai umur 30 hari sampai umur 35 hari kita pakai yang 0,5. Jadi pakai yang 0,5%. 0,5%. Tapi kalau kita praktek di lapangan, biar enggak lari pakan kita khawatir nih pakai 0,5 lari, takut lari. Nah, kita bisa menggunakan 0,8% sampai 1%. Jadi 0,8 sampai 1%. Selama biasanya umumnya walaupun praktek di lapangan itu kalau memang udangnya nafsu makannya bagus, walau kita kasih 1% pun biasanya semaksimal 2 jam habis. Gitu, okay. Nah, kalau kita kembali lagi sistem tadi, kalau 4 titik ini maksimal 2 jam habis, maka pakan kumulatif per harinya itu bisa kita tambahi. Contoh, pagi kita kasih 10 kilo, 0,5 habis, manajemennya itu 0,5 habis. Nanti jam pakan kedua 0,5 habis, pakan ketiga 0,5 habis, pakan keempat 0,5 habis. Lah besok kita tambahi 1 kilo per 100.000-nya, pakan kumulatif per harinya. Gitu nggih. Atau bisa juga dengan manajemen pakai sistem untuk menghitung pakan itu pakai sistem FR. Teman-teman ada yang pakai sistem FR, nanti kita kelanjutannya akan kita beritahu caranya. Ada yang pakai sistem indeks. Nah, indeks pakan per hari kita menggunakan itu. Nah, sementara ini dulu kita ke bab untuk mengetahui manajemen pakan melalui anco. Kalau anco ini dalam 1 kali pakan ada yang tidak habis, 3 ini habis selama 2 jam, 1 ini tidak habis, maka pakan jangan ditambah. Tetap umpamanya dalam per hari ini kumulatifnya itu pagi 10, dalam kumulatif per hari umpama totalnya itu 30. Nah, besok jangan ditambah, 30 tetap. Kalau di anco ini 2 tidak habis, selama 2 jam 2 tidak habis, maka pakan dikurangi 20 sampai 30%. Kalau 2 anco ini tidak habis. Terus kalau pakan itu 3 anco tidak habis, yang habis cuma 1, 3 ini tidak habis, maka pakan dikurangi 30 sampai 40%. 30 sampai 40%. Oke, 30 sampai 40%. Kalau 4 anco ini tidak habis, 4 anco tidak habis, maka pakan dikurangi 50%. Pakan dikurangi 50%. Jadi umpama dikasih 10 kilo kok tidak habis, maka pakan kedua ini ya, pakan kedua itu langsung dikurangi 50%. Jadi pakan kedua 5 kilo. Gitu nggih. Pakan kedua kok 5 kilo kok tidak habis, 4 anco ini tidak habis. Nah, biasanya teman-teman pakan ketiga dipuasakan. Jadi udang itu dipuasakan. Dicari permasalahannya kenapa kok tidak mau makan. Gitu ya. Atau mungkin keadaan udang molting, atau mungkin minta disipon. Jadi dikurangi tadi nggih, kalau 4 anco tidak habis dikurangi 50%,
kalau tetap tidak habis, udang terpaksa kita puasakan. Gitu. Ini metode manajemen pakan, jangan sampai lari dari anco. Jadi teman-teman itu jangan menyepelekan anco, karena parameter kita itu anco. Kalau di anco tidak habis, jangan dipaksa udang itu. Gitu. Kita cari permasalahannya kenapa nafsu makannya turun. Nah, ini kalau kita bener-bener hati-hati di ini, hati-hati di anco, kita akan selamat untuk FCR-nya. Tidak akan lari dari rata-rata kita teman-teman pakai 1,2 sampai 1,5 FCR-nya itu. Untuk biasanya kalau praktek di lapangan, teman-teman itu biar khawatir, biar landak lari, biasanya langsung dikali 10, dikali 1%. 1% itu maksudnya kalau pakan 10 kilo, maka di anco dikali 10. 10 kali 10 berapa? 100, berarti 100 gram. Jadi masing-masing anco dikasih 100 gram. Kalau memang udangnya mau makan, pasti akan habis selama 2 jam. Kalau udangnya memang nafsu makannya turun, selama 2 jam itu tidak akan habis. Ya seperti tadi, di persentase dikurangi sesuai dengan anco yang kita lihat. Jadi parameter anco itu memang benar-benar parameter kita untuk mengetahui udang itu makan apa tidak. Jangan sekali-sekali menyepelekan anco. Jadi untuk lebih hati-hatinya, kadang umur 35 ke atas, teman-teman itu sudah pakai 10%. 10 kali, jadi bukan 10%, maaf, 1% kali 10 pakan itu kali 10. Jadi mamanya pakan 10 kilo, 1 kali pakan berarti ya 10 kali 10 100 gram. Jadi di tiap anco itu dikasih 100 gram. Kalau memang udangnya nafsu makan, walaupun dikali 15, itu habis udang itu selama 2 jam. Nah, kalau kok habis, maka parameternya hitungannya adalah per 100 ribunya itu nambahnya pakan itu adalah 1 kilo per hari. Itu manajemen pakan melalui anco. Jadi teman-teman jangan sampai, sekali lagi saya mohon jangan sampai kita tidak menggunakan anco. Terus mungkin kita menyepelekan anco. Biasanya rata-rata orang-orang yang menyepelekan seperti itu jebol pakannya. Makanya kalau memang belum mengerti, harus anco ini jangan ditinggalkan untuk dalam budidaya udang fanami. Mungkin itu penjelasan saya secara singkat tentang manajemen pakan melalui anco. Nanti teman-teman kalau memang belum paham bisa tulis di komentar. Kita ada waktu akan kita jawab pertanyaan dari teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk biar kita semangat di dalam memberikan konten-konten, like, subscribe, komen, dan bagikan ke teman-temannya biar konten ini bermanfaat. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.